Satu, dua, tiga. Assalamualaikum teman-teman, kenalin aku Nuraida. Dan di sini ada teman aku namanya Manzilatul Chusna. Kami dari Universitas Negeri Yogyakarta, Prodi Teknik Busana. Dan ada dosen pembimbing kami yaitu Ibu Nur Khalifah. Nah, di sini aku mau ngasih tahu kalian caranya buat tote bag dari kain bekas. Jangan di skip. Yuk kita nonton. Pertama, siapkan kain belacu dan kain perca, gunting, pita meter, benang sulam, kapur jahit, ram ring, dan mesin jahit. Untuk pola bodi dan handle tas berukuran 45x45 pada bagian bodi dan 27x10 pada bagian handle. Lalu, gunting bahan yang sudah diukur tadi. Lipat dua pada bagian handle, kemudian setrika agar lipatan tetap rapi. Lipat ke bagian buru kain selebar 3 cm, lalu setrika kembali. Lipat bagian ujung handle selebar 0,5 cm. Pada bagian atas bodi tas, lipat ke bagian buru kain selebar 2 cm. Setelah itu, sematkan jarum pentul pada bodi tas untuk mengamankan posisinya. Kemudian, jahit pada bagian kanan, bawah, dan kiri bodi selebar 2 cm dari tepi bodi. Untuk finishing bagian bawah bodi tas, ambil sudut bawah bodi, pertemukan jahitan bagian bawah dengan samping. Nah, ini dia jadinya bagian bodi tas. Setelah bagian bodi selesai, selanjutnya kita jahit bagian handle tas. Jahit tepi handle dengan jarak 0,5 cm. Selanjutnya, satukan bagian handle dengan bodi tas. Pasang dalam kondisi kain bagian buruk di luar, letakkan ujung handle di atas lipatan bodi dengan jarak 5 cm dari tepi tas. Lalu, jahit membentuk kotak pada bagian ujung handle yang sudah disematkan tadi. Selanjutnya, jahit keliling pada bagian atas bodi. Nah, tote bag-nya udah jadi nih. Sekarang saatnya kita hias. Potong-potong kain perca bentuk dan ukuran sesuai selera. Kemudian susun dan jahit potongan-potongan kain perca di bagian depan bodi tas. Nah, teman-teman, di sini aku menggunakan benang jahit dan benang sulam. Setelah itu, cari gambar sesuai selera kalian, pasang ram ring, kemudian sulam bentuk gambar yang sudah kita pilih tadi. Di sini aku saranin kalian untuk menggambar terlebih dahulu baru menyulam agar hasilnya lebih terlihat rapi. Untuk menyulam gambar tersebut, di sini aku menggunakan teknik tikam jejak.